Hadirin sekalian, jamaah pengajian akbar ngaji bareng Gus Miftah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tibalah kita pada pokok acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah mau'izatun hasanah dalam rangka syukuran 21 pekerja warga desa Wanajaya yang dalam kesempatan yang penuh barokah ini akan diuraikan langsung oleh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman kepada guru kita sekalian Gus Miftah. Disilakan dengan segala hormat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran perantau Korea Selatan dari desa Wanajaya yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Wanajaya Kabupaten Subang, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli kacang minumnya, beli kacang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hei orang Subang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, ini pengembaraan saya hari ke-12. Sudah 12 hari saya nggak pulang ke rumah. Sudah mengalahkan Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Dari Jawa Timur lanjut Jakarta, kemudian ke Bali, balik Jakarta, lanjut Jawa Tengah, lanjut Jakarta. Kemarin siang saya menjadi penceramah di acara Forum Investor Dunia bersama Bapak Presiden Jokowi. Kemudian tadi pagi masih di Jakarta bersama Habib Lutfi, dan sore ini saya sowan Subang. Baru nanti malam saya pulang ke Jogja. Di Jogja setengah hari, besoknya berangkat Jakarta lagi. Kembali diundang Pak Presiden Jokowi. Kan Pak Jokowi cinta sama aku. Saya tadi ngabari istri saya di rumah, Beb, Abah malam ini pulang. Istri
Istri saya jawab, iya say. Bukan sayang sih, saya tonir rojim. Istri saya senang. Kemudian WA lagi, tapi ada kabar buruknya Abah. Apa? Saya datang bulan. Ya, ini mau suka apa duka, sudah jarang pulang, sampai rumah lampu merah. Kan aku sedih, tapi disyukuri karena beberapa hari yang lalu saya di rumah sakit Cirebon sempat infus. Di hari ke-9 saya pergi dari rumah. Malam hari ini walaupun masih ada terasa sakit, tapi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini acaranya keren. Syukuran karena perantau Wanajaya yang ada di Korea Selatan. Ibu bapak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang pembagian tugas antara Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali dalam rumah tangganya, ini perlu saya sampaikan sehingga nanti kalau toh ada perempuan bekerja, dia tetap tahu di mana posisinya. Karena hari ini banyak istri yang punya pendapatan itu akhirnya tidak mau diatur oleh suami, malah kadang-kadang ngatur suami. Betul Pak? Padahal bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi sekarang di Subang banyak justru makmum ngatur imam. Maka kemudian nyuwun sewu, ini jadi masalah, jadi problem. Bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngatur rumah tangga Sayyidina Ali? Qadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatur rumah tangga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Siti Fatimah urusan di dalam rumah, Sayyidina Ali urusan di luar rumah. Itu berarti apa? Paling baik itu perempuan bekerjanya di dalam rumah, tugas pokoknya adalah rumah tangga, sementara suami tugasnya bekerja. Maka dulu, oh ini ada BTV, ini acara kita malam hari ini disiarkan dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Tepuk tangan untuk semuanya, untuk BTV. Ini acara Jalan Dakwah ini Pak, ini acara ngaji nomor 1 di televisi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda belum sadar di syuting sama TV, tolong bedak dan buburnya dibenarkan dulu. Kayak dari tadi ibu-ibu di belakang kameramen itu kipas-kipas, bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Nah, maka dulu karena laki-laki itu kodratnya bekerja Pak, ketika saya menikah dengan istri, saya bilang, kamu sini, apa Bah? Yuk kita bertukar tulang. Bertukar tulang bagaimana Bah? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Maka saya melarang istri saya bekerja. Bu, istri saya nggak bekerja. Istri saya larang bekerja. Kenapa Pak? Karena saya sadar Pak, perempuan itu tiap hari dinafkahi saja, kadang-kadang sama suami masih berani, apalagi punya penghasilan sendiri. Betul? Yang berani sama suami itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah.
saya dulu melarang mbak istri saya bekerja, padahal keadaan saya miskin, nggak punya apa-apa, tapi istri saya larang, kamu nggak usah bekerja. Ingat ya, ini larangan untuk istri saya tidak melarang istri tetangga saya. Istri saya tanya, kenapa mbak, cukup kamu di rumah, biarkan aku menjadi tulang punggungmu, karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Ya kan? Saya bekerja, kamu di rumah. Bagaimana kalau perempuan punya penghasilan sendiri? Boleh. Kenapa istri harus bekerja, Bu? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Wah. Ada nggak perempuan yang bekerja? Sayyidatina Khadijah itu juragan kaya raya. Dia punya perusahaan ekspedisi pertama kali di Jazirah Arab. Nabi Muhammad ketika muda itu adalah merupakan direktur utamanya. Perusahaan yang dibuat oleh Siti Khadijah itu perusahaan ekspedisi, pengiriman paket dan pengiriman barang. Salah satu direktur utamanya adalah Nabi Muhammad ketika muda. Kalau toh ibu-ibu punya usaha, Anda bekerja, punya penghasilan, contohlah akhlaknya Siti Khadijah. Contoh, Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, beliau tahanus di Gua Hira setelah menikah dengan Siti Khadijah, mendekati usia 40 tahun. Nabi Muhammad itu direktur utama, sukses, sehingga juraganya, majikannya jatuh cinta sama dia. Siapa? Siti Khadijah. Saat Nabi umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan namanya sunnah itu kita harus sama dengan Nabi, berarti anak-anak laki Wanajaya usia 25 tahun harus menikah, dan harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau harus sama dengan Nabi. Makanya kalau orang mengatakan kita itu harus sama dengan Nabi, dari mana? Siti Khadijah itu janda 40 tahun Pak, tapi modelnya kayak gadis usia 20 tahun karena fisiknya dijaga oleh Allah. Nah, janda Subang 40 tahun, ya Allah, jahe janda Hirang, ya beda. Konon Bapak Ibu, usia Siti Khadijah 15 tahun ketika Nabi lahir, Siti Khadijah itu ikut menjenguk bayi Nabi. Ketika Siti Khadijah datang, mohon maaf, Siti Khadijah mengatakan seandainya kita lahir bersamaan. Artinya Siti Khadijah sudah jatuh cinta dengan Nabi sejak Nabi usia bayi. Akhirnya Allah takdirkan usia 40 tahun menikah dengan Nabi usia 25 tahun. Makanya mohon maaf, kalau kalian cintanya ditolak, kemudian perempuannya menikah, kamu jangan putus asa. Bisa jadi suaminya meninggal atau cerai, kembali kepada kamu. Dan itu banyak kejadian di Subang. Akhirnya CLBK, cinta lama bosok kembali. Jadi kalau orang mengatakan harus sama Gus dengan Nabi, ya kamu berarti harus perjaka 25 tahun nikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau di Subang ini banyak janda nggak Pak? Oh banyak, banyak. Dan janda macam-macam Pak. Ada jahe, janda herang, ada jablay, janda lebay. Yang paling viral hari ini adalah Rojali, rombongan janda liar. Yang tertawanya paling
paling kenceng pasti janda rojali. Tapi kalau kamu nikah belum? Udah, kalau belum nikah dengan janda asik. Karena nikah dengan janda Pak, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Udah pernah. Kamu gak usah malu kalau nikah dengan janda, Mas Ansor, Bansor. Lebih baik kamu nikah dengan janda tapi jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah, aku zizi. Sekarang kok enak amat kita ngomong harus sama dengan Nabi. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Nabi usia 25 tahun saudagar kaya raya Pak, udah kaya raya. Menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta harganya berapa Bu? Kalau 50 juta berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah sama dengan 1 miliar rupiah tahun itu. Ayo, 1400 tahun yang lalu. Maka ketika menikah dengan istri saya berusaha mencontoh Nabi. Kalau Nabi 20 ekor unta, Gus Miftah menikahi istrinya dengan mas kawin 20 ekor kutu. Kan saya miskin. Tapi banyak kejadian gagal menikah gara-gara perempuannya minta mas kawin yang terlalu mahal. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Gagal menikah karena perempuannya minta mas kawin sertifikat rumah. Ya Allah. Pertanyaan saya Pak, kalau minta sertifikat rumah, wajah kamu kayak apa sih? Sosokan amat. Wajah palsu, wajah bergaya. Coba sebelum saya lanjutkan soal pekerjaan, Bu, ada hadis bunyinya begini: perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, hadis itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Jangan dibaca sama laki-laki. Kenapa dibaca perempuan? Supaya perempuan tidak minta mas kawin yang neko-neko, yang aneh-aneh. Kalau yang baca laki-laki bahaya, nanti bisa menjajah perempuan. Tuh, dengerin. Perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Kalau ada cowok ngomong seperti itu, jelas gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Tapi ada hadis kedua, Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta kepada Siti Khadijah. Itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya bisa bertanggung jawab. Tuh laki-laki dengerin. 20 ekor unta, maka nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Cewek itu paling benci dengan cowok otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Makanya ciri-ciri laki-laki yang tidak bertanggung jawab adalah laki-laki yang bisa beli rokok untuk dirinya tetapi tidak bisa beli skincare untuk istrinya. Bagaimanapun perempuan saya bela karena saya nggak suka dengan laki-laki. Yang jelas perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Itu artinya bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Langsung bilang tidak. Maka quote saya kalau saya nasihat pernikahan itu saya bilang apa Bu? Perempuan yang baik itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Kebetulan kalau saya di Jakarta itu terkenal sebagai ustadz penasihat pernikahan para artis.
Jadi banyak artis yang menikah yang memberikan nasihat saya. Dulu Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Via Valen, Yeni Inka. Kalau Lesti Kejora sama Rizky Bilar, bukan saya. Serius, bukan aku. Mereka ngaji sama saya setelah menikah. Dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, terus kita lanjutkan. Kalau perempuan punya penghasilan sendiri, Gus, Siti Khadijah, Anda lihat Nabi Muhammad tahanus di Gua Hiro. Mungkin Pak, kalau kita ukur berapa kilo Mekah Gua Hiro naik ke atas, itu sekitar 20 kilo, Pak. Dulu naik ke bukitnya itu belum ada anak tangga. Sekarang kalau Anda naik Gua Hiro itu sudah ada anak tangganya. Yang belum pernah berangkat ke Mekah ke Madinah, saya doakan mudah-mudahan malam ini segera dipanggil oleh Allah. Main amin aja, dengerin dulu. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Sudah siap, Bu? Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang baru amin. Tapi kayaknya yang qabul yang pertama. Yang pengen saya ceritakan apa? Ketika Nabi tahanus karena kegalauan hatinya, melihat kondisi kaumnya saat itu yang kita kenal dengan istilah jahiliyah, Nabi Muhammad bertafakur, tahanus. Maka Pak kiai-kiai kita yang sepuh itu, Pak, kalau punya masalah atau melihat keadaan di sekitarnya itu biasanya menepi, wirid sendiri. Makanya Pak polisi kadang-kadang penting, kadang-kadang menyendiri, nggak harus apa-apa diposting. Saya lama-lama kok mikir ya, karena lama-lama roket atet itu nganggur, Pak, ya, nggak punya pekerjaan. Karena semua amal kita tulis sendiri, Pak. Traweh diposting, sodakoh diposting, sholat diposting, tadarus Quran diposting, tahajud loh jam 3 malam masih sempat-sempatnya. Alhamdulillah habis tahajud rasanya adem, ya Allah. Ya mana panas, jam 3 pagi goblok, ya dingin. Apa-apa diposting. Makanya sekarang malaikat roket atet sudah nggak pernah mencatat amal kebaikan manusia, Pak. Begitu besok di hari kiamat, yaumul hisab, kita dihisab amal kita oleh Allah. Kita bangga, malaikat munkar nakir nggak punya catatan amal. Begitu munkar nakir datang langsung dia teriak, hei kamu buka HP-mu, matek Pak, isinya di situ semua. Nah, ini Siti Khadijah, Bapak Ibu, ketika Nabi di atas gunung, di atas bukit bertahanus, Siti Khadijah masak sendiri, padahal dia seorang saudagar kaya. Dia bikin kopi sendiri, dia bikin masakan sendiri, kemudian dihantar sendiri kepada Nabi, jalan sendiri ke puncak bukit. Padahal Siti Khadijah itu saudagar kaya raya. Dia punya banyak pembantu, dia punya banyak budak, dia punya banyak orang yang membantu dia. Tetapi urusan suami adalah urusan saya. Beda dengan ibu-ibu sekarang yang mulai punya usaha sendiri. Apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Betul, Pak? Makan suami pembantu, baju suami pembantu, kopi suami pembantu, ngeloni suami, anak masih mau nyusu sama ibunya. Sekarang mohon maaf,
diberikan kepada pembantu pakai susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam satu doang. Sungguh terlalu, semuanya serba pembantu. Padahal istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Suami belum minta, istri sudah menawarkan diri. Suami belum minta sarapan, segera sarapi. Suami belum sholat, suami belum minta susu, sekarang apa-apa pembantu. Itulah alasan kenapa saya melarang istri saya bekerja. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya bekerja bagaimana? Gak apa-apa. Man amila sholihan min dzakarin au unsa, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, selama dia punya iman, falanahyyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini artinya apa? Anda boleh bekerja laki-laki maupun perempuan, tapi ingat kamu harus punya iman. Artinya kalau punya iman, walaupun perempuan penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki, dia tidak akan pernah menyepelekan laki-laki. Itulah alasan kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak kepada laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka disayangi dan dicintai. Maka kalau perempuan dikasih anggur sama apel, pasti milih apel, walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel. Kenapa? Karena perempuan lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya, nggak bahaya dah. Ini saya itu suwakit Pak, saya itu tengeng nggak sembuh-sembuh. Tengeng itu bahasa Sundanya apa ya? Nggak bisa belok gara-gara salah tidur itu apa namanya? Hah? Sawan bantal, sawan angge. Ini saya gini sakit banget Bu. Saya tuh pengen ngomong Sunda tapi nggak bisa. Kang Deddy Mulyadi bilang sama saya, kalau Gus Miftah pengen ngomong Sunda gampang. Caranya bagaimana? Nikah dengan awewek Sunda. Iya. Kan aku jadi ingin. Ada yang mau Bu? Mau. Mudah-mudahan istriku tidak melihat ya Allah. Live streaming mate. Saya dikit-dikit bisa lah bahasa Sunda. Kaditu kadunya, tapi menduduk tinyanya. Cicing mau lah gandeng, dek kucing mah diserondeng. Ini kan Deden teman saya dari dulu ngomong Sunda. Saya entek nyaho, nggak paham saya. Aing mah kabagosia gitu ya. Itu artinya apa itu? Oh, aing kabagosia. Ya, apa maning ya? Oh, ini Jawa juga banyak. Oh, ini banyak Jawa. Oh, Jawa Cirebon. Yang lucu ada orang Tegal, orang Ngapak, masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran. Orang Ngapaknya teriak, "Tai nih siapa kia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang menurut orang Ngapak sama orang Sunda kan beda Mas. Kalau menurut orang Ngapak orang itu udang, menurut orang Sunda orang itu orang. Saya tanya sama dia, iya mah tanya orang. Orang Ngapaknya teriak, "Inyong ra percaya." Lah kenapa? Masak tanya orang gede ini sekian. Lah orangnya sebira.
Itulah keindahan Indonesia dengan berbagai macam suku bahasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, laki-laki boleh bekerja, perempuan monggo, walaupun kewajiban itu ada pada suami. Maka yang memberikan nafkah lahir dan batin itu adalah suami. Maka ingat wahai para laki-laki, wa qul i'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat pekerjaanmu. Kehormatan seorang laki-laki itu bekerja li. Wong lanang kok neng ngomong tok kluntang kluntung, ingah ingih, plonga ita kitik romaning lontang kelantung. Kamu jangan bilang ngocang-ngaceng, apaan ngocang-ngaceng. Laki-laki itu bekerja. Coba saya kasih contoh. Nabi Daud tuh kaya apa miskin? Kaya. Dia raja gimana? Bapaknya Sulaiman kaya. Tapi Nabi Daud tuh nggak pernah makan uang kerajaan. Suatu ketika dia duduk di depan masjid, setelah sholat dia mengatakan kepada orang miskin yang ada di sampingnya, miskinun yujalisu miskinan, orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian si miskin bilang, Anda raja kaya raya, kenapa Anda mengatakan miskin? Karena saya nggak pernah makan uang kerajaan kecuali dengan menghasilkan karya saya sendiri. Maka wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrobu bi amaliyati. Nabi Daud makan dan minum dengan menggunakan tangannya sendiri, tidak makan uang kerajaan. Sekarang mana ada Pak pejabat sudah punya jabatan nggak makan gaji, jarang Pak. Malah kadang-kadang yang bukan gajinya diembat, betul? Yang kadang-kadang uangnya rakyat justru dimakan, betul? Makanya saya bilang di mana-mana banyak jalan jelek di Indonesia. Itu yang merusak jalan bukan mobil besar, bukan truk, bukan mobil box, tetapi yang merusak jalan di Indonesia adalah mobil mewah. Kenapa? Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Betul Bu? Makanya hati-hati kalau pilih caleg. Sekarang itu kalau saya dikasih kopi atau teh, apalagi ini kopinya dingin, aku nggak mau minum. Kopimu dingin, kurang panas. Lagian kamu lucu, minum kopi dikasih sedotan, goblok. Masa minum kopi kayak gini? Kalau saya dikasih es teh manis, gulanya di bawah Pak, sekarang nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg kayak gini. Ada caleg di sini? Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, sakitnya untuk ngomong aja gini nih. Yang janda langsung bilang, sini Gus, aku pijitin. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku takut ketagihan. Ya Allah, untuk buat tongkat untuk pijat sendiri. Masa masuk TV sampai pijat-pijat sendiri? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, laki-laki itu bekerja. Nabi Daud bekerja, Nabi Sulaiman bekerja, padahal dia kaya raya. King Solomon istrinya 1000. Wow, sehari keramas 3 kali. Kalau istrinya 1000 Pak, sehari 1 istri, itu berarti ketemu istri kembali ke istri pertama itu 1000 hari lagi Pak. Berarti sekitar 3 tahun baru kembali ke istri pertama lagi. Ya Allah. Apa? Mati di jalan.
Makanya kamu yang jomblo tuh apa nggak malu? Punya burung hanya untuk kencing. Ya. Ada duda di sini. Ya Allah. Aduh duda. Pak RW, seduda-dudanya kamu saya doakan semoga segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Istrinya meninggal. Oh, Pak RW sebelumnya meninggal. Ini yang baru. Oh, berarti mungkin juga cepat meninggal juga ya kali ya. Tapi kita doakan Pak RW panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak RW hidup sendiri. Ya. Segera menikah Pak RW. Karena menikah itu membukakan dua jalan Pak RW. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Malah jalan bayi cangkem. Udah kamu ngebayangin apa? Ya Allah yang senyum gemunya, ya Allah. Ayo Pak RW segera menikah Pak RW. Kalau cintamu ditolak, Samsudin bertindak. Sampai aja Pak RW. Pak RW, cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Iya. Besok kalau Pak RW menikah, mas kawinnya seperangkat alat maksiat. Pak RW umurnya berapa? Oh 32. Kok ini tua temen ya? Ya Allah. Kayaknya dia nyamar tua. Aslinya lebih tua. Ya Pak RW nikahlah Pak RW. Kasihan. Masa bikin kopi sendiri. Udah punya anak Pak RW? Oh sudah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa kuli malu kata Allah dalam Al-Quran. Kerja apapun itu, kerjalah walaupun tidak menjamin kamu kaya, karena kaya itu tidak wajib. Wajibnya kita itu kerja. Laki-laki menjaga kehormatan dirinya dengan bekerja. Itulah alasan kenapa dikatakan laki-laki itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu lebih dari imam. Maka kenapa Allah tidak menggunakan kalimat imam tapi qawwam? Karena kalau imam itu belum tentu qawwam, kalau qawwam itu pasti imam. Bedanya di situ. Kalau qawwam itu ya imam sholat, imam nafkah. Kalau imam sholat belum tentu imam nafkah. Makanya kenapa imam sholat di masjid tidak wajib menafkahi istrimu, karena dia imam bukan qawwam. Sementara laki-laki itu adalah qawwam untuk istrinya, tanggung jawab nafkah lahir dan batin. Maka kenapa ada istilah sihot taklik ketika akad nikah? Salah satunya berbicara nafkah. Kerja sebagai apa Gus? Apapun yang penting halal. Ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor.
Setuju? Hari ini banyak orang yang tangannya bersih tapi pendapatannya kotor. Karena orang Indonesia itu aneh, takut dengan makanan haram tapi tidak pernah takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada makanan haram, babi, zizi. Tapi kalau uang korupsi, kolu. Enggak bahaya tah? Enggak. Bahaya itu Pak RW. Malam Jumat nggak punya istri, nulis status WA malam sunah Rasul. Kasihan amat. Nggak punya istri, malam sunah Rasul. Sunah Rasul kok pakai sabun Pak RW, Pak RW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Lihat aku tak istirahat sebentar, suwake deh kamu selawatan dulu nih. Selawat. Nah, kalau nggak dikasih amplop nanti yang ngasih uang saya. Kan aku kiai kaya. Ayo. Udah disangoni belum? Belum. Pada. Sorry ya, kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, nanti kamu tak bagi. Karena aku kiai kaya. Tenang, tadi pagi aku ngaji sama Pak Prabowo. Ininya banyak. Nanti kamu tak kasih, ya. Doa. Lagu itu bisa nggak Iwak Bandeng? Iwak bandeng ono iwak sepat. Ini contoh goblok. Kamu tak suruh nyanyi malah gua yang nyanyi. Yang bener aja loh. Kan aku sakit. Aku cuma ngasih contoh. Dengerin dulu. Iwak bandeng ono iwak sepat. Pak RW ganteng tapi kelakuannya kaya penjahat. Umpamane loh, kok RW nya hilang? Oh, vokalis. Ternyata keren juga, RW nya vokalis. Kok wajahnya nggak meyakinkan? Bisa Pak RW Iwak Bandeng? Oh, lagunya Iwak Bandeng bukan Insya Allah, goblok. Bisa nggak? Beli roti dapat semangka. Alhamdulillah kopi wes tekan. Kok tinggal separuh? Kamu minum ya? Oh, emang cuma separuh. Ayo we, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa abad iwa sepat percuma pengerang dalam sholawat. Iwa abad
kota iwa sepat percuma ganteng percuma ganteng renggelam salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله percuma ayu dan dalam solawat iwahiyu kita apa percuma ayu dan dalam solawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi salatan daimatan bijawabi mulkillahi lontong tahun lontong sate cahayu cekalawai penting solawat dan adem hati penuh senyawa dan kekuse lontong sate cahayu cekalawai penting solawat dan adem hati penuh senyawa dan kekuse senyawa pendengekuse Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmi lahi Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak RW dan kawan-kawan tak sangoni ini. Orang berapa itu jumlahnya? 10. Orang buluh cangkem mau 10 orang Korea Gus. Oh Korea ya 10 orang bulu ke temen ya yang bangkrut ya ora apa-apa Gus ora apa-apa kesuke ora apa-apa 1 loro telu papat 5 6 7 8 9 10 agak temen ya oh tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nya apa-apa satu-satu di RW nanti RW ini perwakilan jomblo cangkeman ya RW ini jomblo ya wajar cangkemnya merongos ya khusus Pak RW ditambahi 100 ini untuk Pak RW sendiri untuk apa coba uangnya untuk motong gigi
Yura bedi saya nggak ada inyo. Ya Allah. Makasih ya Pak RW ya. Untuk beli apa uangnya? Dibagi. Untuk beli apa? Cangkem yang tuku untuk. Terus turah untuk RW ini. Kan RW ini sudah punya gelar. Namanya Pak siapa? Dokmeng. Seneng Dokmeng. Apaan nama? Pantesan cewek gak mau. Namanya siapa Mas? Dokmeng ya. Ya gak pantes. Seneng Dokmeng. Oh Ruswan tuh nggak kuliah udah punya gelar dia MSc. Merongos sak cangkem. Makasih Pak Ruswan, jajan sama teman-teman. Kalau ada sisa uangnya ditabung, jangan dicelengi. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya Allah. Nah, ibu rahimakumullah, melanjutkan mengenai pekerjaan tadi itu. I'mal lidunyaka, kata Nabi, ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ini supaya kita tidak boleh menyerah, supaya kita terus nggak boleh sambat. Menyerah itu bahasa Jawanya apa? Orang banyak mengeluh itu bahasa Jawanya apa? Sambat. Apa? Mungkas. Bahasane Dokmeng elek temen ya. Mungkas. Saya bilang jangan banyak sambat. Apa Bu? Jangan banyak sambat. Dunia tempat beribadah dan bekerja, akhirat tempat istirahat. Hidup kok banyak mengeluh dan sambat, sudah mau istirahat. Tak ulangi ya, tak ulangi. Ini bahasanya keren ini. Saya kemarin nulis di tweets. Tweet itu kayak Twitter gitulah. Saya bilang jangan banyak sambat. Dunia tempat beribadah dan bekerja, akhirat tempat istirahat. Hidup kok banyak sambat, banyak mengeluh, banyak sambat, sudah mau istirahat. Kalau mau istirahat berarti segera ke akhirat. Siapa? Dokmeng. Mudah-mudahan Dokmeng tenang di sisinya. Tapi saya yakin Dokmeng ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Dokmeng jangan dikubur sebelum mati. Kata Dokmeng, kan yang sakit Gus Miftah. Iya, yang sakit saya. Tapi ingat Meng, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Walaupun yang sakit Gus Miftah bisa jadi yang mati Dokmeng. Kita doakan Dokmeng masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah ngaji, amin. Berarti bar ngaji Dokmeng mati. Yura apa-apa, 1 juta. Ingat Dokmeng, gagal menjadi orang mapan bukan berarti gagal menata masa depan. Iya. Ingat Dokmeng, kita hanya bagian orang yang belum beruntung, bukan tidak beruntung. Belum. Makanya sabar itu indah, Meng. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Kalau rumah tangga kamu banyak masalah, ya jelas rumah tangga itu rumit, Meng. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Dokmeng, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia, Dokmeng. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan onde-onde yang paling enak itu, Pak, yang wijennya ganjil. Nah, jadi kalau mau makan dihitung dulu. Insyaallah, Meng.
ganja toh ada kemeng. Nah ya rahimakumullah, lanjut nggih. Iman li dunyaka, bekerjalah untuk duniamu, karena kata Isyu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maka sampai dibela-belain Pak kerja ke Korea Selatan, berarti orang Wanajaya pantang menyerah. Tepuk tangan untuk teman-teman kita Korea. Suaminya bekerja di Korea Selatan, istrinya bagaimana? Tolong istri yang ditinggalkan jaga kehormatan. Slebeu. Suaminya bekerja di Korea Selatan, istrinya ya Allah. Kalau cuman sekedar gaya hidup nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ambiar kayak kejadian di Ponorogo. Suaminya kerja di Taiwan, istrinya di rumah dikirimi uang, bangun rumah bagus, sampai rumah istrinya nambah anak 1. Terjadi hal-hal yang diinginkan. Ternyata suaminya kerja di Taiwan, istrinya di rumah buka pintu sambil nyanyi-nyanyi, gir minggir, ojo nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku rane ngomah. Ya Allah, dokmeng liwat. Oke. Jaga kehormatanmu, Bu. Suaminya pergi, jangan pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Istri saya itu mau jemput anaknya sekolah saja itu izin sama saya. Nggak mungkin dia berani meninggalkan rumah tanpa seizin saya. Coba tak kasih contoh WA istri saya supaya awakmu percaya. Ojo percaya karo dokmeng. Bojone baira percaya apa maneh wong liya. Contoh hari ini istri saya kan lagi bangun rumah untuk rumah tamu. Istri saya mau lihat rumah yang sedang dibangun, mau ngasih sedekah kepada tukang-tukangnya. Istri saya bilang apa? Abah, kulo nyukani Pak tukang sembako yang di ember nggih. Izin. Kamu baca istri saya di HP namanya siapa? Ibu negara. Oh, ayo kamu nulis istri kamu di HP kamu namanya siapa? Nah, coba lihat. Mate. Oh mana? Istriku 1. Berarti 2 istrimu. Ayo. Kamu siapa di HP istrinya, lihat. Lihat. Kalau nggak berani berarti kamu bohong. Ayo mana, buktikan sama aku. Wah, tulisannya di atas wifi. Miskin kubota, nyarinya wifi. Laki-laki itu kurang ajar, Bu. Baru menikah bidadariku. Wah, kamu berapa tahun menikah? 1,5 tahun sudah berganti istriku. Ya Allah. 7 tahun menikah satpam, 10 tahun security, 15 tahun mak lampir, 20 tahun Israel. Laki-laki dilawan, tapi sekuat-kuatnya laki-laki ternyata kalah kuat sama perempuan. Karena perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki, Pak. Sekuat-kuatnya laki-laki, laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Entek raine, Pak. Kalau Bapak Wanajaya pengen tahu madu asli atau palsu, silahkan tanya sama Gus Miftah. Madu taruh di atas meja, dikerubungi semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orisinil.
segi ebuk cangkem. Kalau saya insya Allah suami yang setia. Setiap kota ada yang enggak satu aja enggak pernah dikelonin. Menurut si Dokmeng menghina aku, cie mubadir cie cangkem ini Pak. Dokmeng dulunya sini meng, biar kelihatan meng, sini meng, sini. Nambah duitnya ya wis ra apa-apa, 50.000, 50.000. Duduk sini. Dok. Nah. Kenapa kok saya suruh maju ke depan? Jadi ini ngeplaknya gampang kayak ini. Yura apa-apa orang atau sewu apa-apa. Tapi teorinya anaknya Nabi Adam, Pak. Kalau laki-lakinya jelek, biasanya istrinya cantik. Loh, sunnahnya perempuan cantik itu nikah dengan laki-laki jelek supaya perbaikan keturunan. Kalau kayak Dokmeng nikah dengan cewek merongos lah, ya kayak perang untuk mau melebu TV, Meng. Siapa tahu ada artis yang mau sama kamu, Meng. Kita doakan mudah-mudahan Dokmeng dapat artis. Lu cinta Luna. Meng. Ya Allah, saya sakit tapi saya bahagia ya Allah. Ketemu Dokmeng ya Allah. Kamu santai aja, Meng. Nuaiman itu masuk surga karena membuat seneng Rasulullah. Itu sahabatnya Nabi yang paling lucu. Makanya kalau Dokmeng besok masuk surga, ya siapa tahu karena membuat bahagia kita. Makanya Meng, kamu segera berangkat ke surga. Nabi Adam loh di surga itu apa-apa boleh, serba ada, banyak nikmat. Sendirian Pak, kesepian. Kok Dokmeng sendirian di dunia kok merasa bahagia? Jelas dia tidak normal. Kalau ini rambutnya dicat maning nolak apa? Dokmeng. Ya Allah, Meng. Nah, itu rahimakumullah. Dibela-belain kerja sampai Korea itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka walatang sanasi baka minat dunia. Jangan lupakan duniamu. Jangan lupakan duniamu, Li. Kerja. Makanya saya itu berusaha menginspirasi santri-santri. Ini kan dari santri nasional nih kemarin. Saya itu berusaha memberikan inspirasi kepada santri bahwa ternyata santri itu juga bisa jadi kiai keren. Kita itu punya banyak kiai keren, Pak. Imam Malik itu kudanya 100. Jadi kalau dia mau ngaji itu milih kudanya lama, Pak. Itu menunjukkan apa? Bahwa santri itu juga boleh kaya. Kiai itu boleh kaya. Kiai yang diidolakan oleh kiai-kiai NU namanya siapa, Pak? Imam Abil Hasan As-Sadzili. Itu kayanya minta ampun. Pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, Pak. Dibeli sama Imam Abil Hasan As-Sadzili. Ternyata kebun anggurnya banyak. Kalau pakai pakaian mahal, sepatunya mahal, celananya mahal, selendangnya mahal, kudanya mahal. Itu Imam Abil Hasan As-Sadzili. Idolanya orang NU. Makanya kenapa banyak orang NU yang ikut tarekat Sadziliyah. Tapi jeleknya kita itu satu, mencontoh Imam Sadzili tasawufnya, tidak mencontoh kayanya. Imam Abil Hasan As-Sadzili kita banjar tak kandani. Maksudnya begini, ada banser pekerjaannya ngaji ngawal kiai tapi di rumah punya Alphard. Luar biasa. Sehingga benar-benar pengabdian, mau gagah-gagahan bisa punya Alphard. Tetapi ternyata dia masih mau ikut pengajian ngawal kiai. Itu keren. Itu Imam Abil Hasan As-Sadzili.
Tapi ya itu, kalau mengamankan kiai, yang diamankan itu tangannya jamaah, bukan lehernya kiai. Masa saya kemarin pengajian di Pasuruan lewat jamaah ribuan, puluhan ribu orang. Ayo Gus, tak amankan. Saya turun dari mobil kayak gini Pak. Ayo Gus, ayo. Lebajingan. Bisa modar kiainya. Yang diamankan itu tangannya jamaah supaya nggak jiwiti inyong. Aku diginikan. Ini ngamankan kiai apa tersangka maling pitik? Ya raine kayak si Dokmeng. Dokmeng mani. Sabar Meng. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Insya Allah pulang nanti Dokmeng langsung menikah dengan janda anak 15. Orang tanggung-tanggung. Jadi wala tangsa nasibaka minad dunya. Lebih lanjut kalau kita mau baca doa sapu jagat, apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebelum mau fil akhirati hasanah, dunia kita harus hasanah. Dan yang perlu diingat, coba Anda baca, Rabbana atina fid dunya, dibaca idhar, bukan fid dunya, tetapi fit dunya. Artinya apa? Urusan dunia itu harus jelas. Makanya anak Wanajaya ngundang Gus Miftah, urusannya harus jelas, idhar, jelas, bukan berengeng, fit dunya. Kalau membacanya fitnya itu mesti amplopnya nggak jelas. Belum diamplopi sudah dirampok sama Dokmeng. Kenapa orang laki-laki bekerja itu menjadi penting? Coba Anda ketika melamar sama cewek, pertama kali yang ditanyakan, sholatnya apa pekerjaannya? Pekerjaannya Pak. Mas Dokmeng, kamu ngelamar anak saya. Iya Bu. Pekerjaanmu apa? Pekerjaannya apa? Ngarit. Ingat Meng, orang bekerja tapi nggak punya istri ibarat ngarit tapi nggak punya sapi. Iya, dapat saya. Keren banget ya. Orang ngarit nggak punya istri, orang bekerja nggak punya istri ibarat orang ngarit tapi nggak punya sapi. Siapa? The best quote malam ini. Langsung nemu otak saya ngarit. Pantesan tanganmu kasar. Tukang ngarit ya. Medus apa sapi? Oh, wedus. Makanya Dokmeng punya prinsip tuku sate rosanging weduze. Iya. Ya, berarti kamu pekerjaannya mencari jalan berlubang. Salah, lubang berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia kita harus baik. Kendala perjuangan Nahdlatul Ulama itu ya dari dulu masalah fid dunya. Karena kita nggak mapan. Makanya harus bekerja. Boleh jadi polisi, boleh jadi tentara, boleh pegawai negeri, boleh macul, boleh ngaret kayak Dokmeng, boleh. Kenapa harus punya istri? Supaya memotivasi ngaritnya lebih giat lagi. Kalau ngarit nggak pulang-pulang, kenapa? Karena nggak ada yang mengharapkan pulang, Pak. Saya ngarep-ngarep siapa? Wedus. Ya Allah, maafkan saya Dokmeng. Nah, kalau kemudian sudah punya rezeki, coba kita lihat, kita minta sama Allah supaya rezeki itu berkah.
banyak orang yang pendapatannya berlebih tapi nggak ada bekasnya. Kenapa Pak? Karena nggak berkah. Tapi ada orang yang pendapatannya pas-pasan tapi hidupnya tenang, itu berkah. Persoalannya adalah banyak orang percaya gaji tapi nggak percaya rezeki. Padahal tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Itulah bedanya polisi TNI sama Banser. Polisi TNI punya gaji, Banser nggak kalah karena Banser punya rezeki. Makanya Banser walaupun nggak punya gaji kayak Pak Polisi, hidupnya juga tenang. Ya bujurnya meteng-meteng baik, anaknya juga masih bisa sekolah. Makanya kalau saya ditanya hebat mana Gus, Banser apa polisi apa tentara? Hebat Banser. Buktinya polisi sama tentara SK-nya banyak masuk bank untuk hutang, sementara Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya tidak laku. Jajal laku ya hutang pada baik. SK-nya RW dimasuki bank, ya saya ngutangnya siapa? Jadi RW ini ada gajinya nggak? Oh ada, gajinya berapa? 3 juta. Kalau sosokan mana ada RW 3 juta? Oh 1 tahun. Tak pikir sebulan 3 juta, semua orang mungkin jadi RW Pak, setahun. Setahun 3 juta. 3 juta dibagi 12. Berarti 1 bulan gajinya 280. Maka wahai Anda para perempuan yang mau menikah dengan Dokmeng, nafkahmu sebulan hanya 280. Sementara dia duduk di sini baru 1 jam sudah dapat dari Gus Miftah 200. Itu hampir sama dengan gajinya sebulan. Tambah 100 memang pada sebulan ini. Tambah 100, tambah 100. Oi, mana dompetnya kok malah pergi nih? Oh, aku mau ngasih Dokmeng lagi biar gajian sebulan. Kalau hilang, oh masih ngesah. Oh masih ada Meng, nah, sebulan. Kemarin saya pengajian di Surabaya, ada jamaah tak kasih uang terus pulang stroke. Kata Dokmeng stroke entar aja terserah. Dokmeng tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, berkah itu maknanya apa? Barokah itu maknanya ziyadah, ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi ada Pak kadang-kadang uangnya nggak seberapa tapi cukup. Makanya Pak Polisi, Pak Tentara jangan banyak mengeluh. Agus, polisi, tentara, abdi negara gajinya kecil. Kamu jangan lihat pengusaha, lihat Banser. Banser saja nggak punya gaji, nggak pernah mengeluh. Masa polisi punya gaji mengeluh? Kan malu. Nah, betul Banser? Makanya besok Kiai masuk surga yang awal bukan polisi tapi Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Banser Sherlock. Kiainya masuk surga, Bansernya keluar lagi. Jemput Dokmeng nyemplung neraka. Makan kelengkeng, minumnya susu. Dokmeng, I love you. Iya. Alah lah gini-gini barang. Matamu Meng gini-gini bol.
beli kelengkeng dapatnya semangka. Hedok meng untumu dawa. Ya Allah, seneng ketemu Dok Meng malam hari ini saya, ya Allah. Mudah-mudahan jadi obat saya, ya Allah. Meng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, salawat dulu ya sama Gus Miftah ya. Sebenarnya nggak enak, vokalis. Oh, sudah harus ketemu. Enak amat delongak-delongok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa lil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala
yasin habibillah salat bismillah wa bil hadi rasulillah bil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli kacang dapat semangka, mari ngaji dan bersolawat dari Subang untuk Indonesia, dari Subang untuk semua diajak bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah wassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Wana jaya kerawan Gus Miftah RW Dokmeng lumayan gagah, ada gajah makannya roti walaupun kakak gak punya, walaupun kakak gak punya istri. Maju maning masa ngambok kan 250.000. Dokmeng maju, Dokmeng ada Dokmeng pergi ke pasar. Sabar Wanaja yang undang Gus Miftah RW Dokmeng lumayan gagah sombong, anak gajah atus ning beli najan gagah manu cine. Karena yang biasanya orang itu kalau saya bully dua kemungkinan, sukses atau mati. Insya Allah semuanya sukses, amin. Sukses mingkem ya. Meng, makasih Meng, sholawatnya Meng. Sekerajin sholawat Meng, mergo sholawat insya Allah entuk bojo, amin. Al barokah itu maknanya ziyadah. Lah supaya ibu-ibu anaknya yang kerja di Korea atau suaminya yang kerja di Korea itu rezekinya berkah, tolong rezeki yang dikirim oleh anak atau suamimu ziyadatul khair, harus bertambah nilai kebaikannya. Malam hari ini ternyata bisa menggelar pengajian, berarti rezeki anak-anak Korea berkah, amin. Allahumma amin. Berkah nih, ziyadatul khair. Semakin banyak duit, semakin banyak sedekahnya, berarti rezekinya berkah. Tapi semakin banyak duit, semakin pelit, jelas rezekinya tidak berkah. Bu, kalau ada pengajian seperti ini, tolong sibuk untuk memberi, jangan sibuk mencari. Memberi sedekah bukan mencari suguhan. Setuju? Kalau ada pengajian saya bisa nyumbang apa, bukan saya dapat apa. Betul? Makanya ibu-ibu ini keren, kalau pengajian biasanya bawa tas. Saya pikir isinya duit untuk nyumbang, ternyata tidak, bawa tas untuk nyimpen makanan dan suguhan. Makanya perempuan biasanya tasnya besar-besar, betul Bu? Nyimpen badokan. Karena orang Jawa kalau bikin pengajian acaranya pasti dua. Acaranya pasti dua. Acara inti dan acara untu. Dokmeng manis.
buntut maksudnya panganan. Nah, rezeki itu berkah. Yang pertama ciri-cirinya, harta berkah mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Semakin banyak duit semakin takut sama Allah, maka semakin banyak memberi, semakin banyak sedekah. Itu berarti rezekimu barokah. Kemudian yang kedua, rezeki yang berkah itu apa? Memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Makanya maling itu hidupnya nggak pernah tentram, karena uangnya tidak berkah, karena hasil maling. Makanya kadang-kadang Pak, tukang tandur duitnya nggak seberapa tapi hidupnya ayem. Kebahagiaan orang kota itu Bu, itu tipu-tipu. Kelihatannya mobilnya mewah, nongkrong di hotel mewah, tapi mohon maaf, SK-nya di bank, BPKB-nya masih angsuran, sertifikat tanahnya di bank, semuanya serba utang. Sementara orang desa itu kadang-kadang mohon maaf, hidupnya pas-pasan, makan pakai sambal, motornya cuma satu, tapi sapinya lemu-lemu, sawahnya amba-amba, sertifikatnya di rumah. Membuat hati kita ayem, berarti hidupmu berkah. Amin. Bagaimana hidupmu tidak berkah? Jam 11 malam pengajian duduk apa adanya, lesen, bahkan banyak yang tidak pakai tiker. Yang nggak pakai tiker saya doakan pulang pengajian insya Allah little body, sini dikatal kelebon bedi, tapi nyaman Pak. Ini kalau orang-orang kota yang SK-nya di bank nggak mau duduk kayak gini, gengsi, betul Bu? Kalau orang desa itu banyak yang kalau orang desa itu banyak yang sumaker, sugih macak kere, tanahnya mbak tapi kelihatannya kayak orang miskin. Tapi kalau orang kota Pak, itu banyak yang kermasu, kere macak sugih. Jadi polisi, jadi tentara boleh kaya, tapi ingat jangan pamer. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak boleh dipamerkan. Wah. Yang pamer celana dalam cuma satu, Superman. Makanya Superman itu goblok pakai sempak di luar. Lebih goblok lagi badannya besar, bajunya es. Goblok. Badannya besar, bajunya es, pakai sempak di luar, kan kayak Dogman. Dogman tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya begini Meng? Yang satu di depan, yang satu di belakang. Ternyata kenapa terbangnya nggak begini tapi begini? Karena yang satu megangi celana dalam, khawatir jatuh Meng. Batuk maneng. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri harta yang berkah itu apa? Harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan dan menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang halal dan bekerjalah yang baik, jangan yang haram. Karena perintahnya itu kulu mimma fil ardi halalang thayyiba, makan yang halal dan baik. Degan Gus tapi maling itu halal tapi tidak baik. Babi Gus tapi menyembelihnya pakai bismillah, cangkem. Kayak tiktokers itu Pak, makan babi pakai bismillah, langsung saya komentar viral, lapor ke polisi, masuk penjara. Kayak menghina Islam. Ada babi kriuk, tes dulu bismillahirrahmanirrahim, itu menistakan agama. Kamu makan babi itu urusan kamu, tapi kalau kamu pakai bismillah berarti menghina Islam. Itu Pak. Anda makan haram saya nggak bisa melarang kecuali saya tahu, tapi kalau Anda menggunakan bismillah itu jelas penistaan terhadap agama. Kemudian yang keempat, rezeki yang berkah akan membuat pemiliknya semakin bersyukur kepada Allah. Wa ita'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Semua yang hadir mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah. Maka malam hari yang datang, yang sakit seperti saya disembuhkan, amin. Yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Dan aminnya paling banter adalah Dogman.
Sudah jam 1. Aku udah capek, udah sakit banget. Sudah capek dirampok dokmeng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, teman-teman Korea matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.